Shalom Bapak Ibu sekalian, merasa diberkati? Amin. Tuhan kita baik ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, satu yang tidak pernah berubah, bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Mau kemanapun kita berjalan, Dia selalu ada. Amin. Ya. Tadi pagi saya cerita, saya bilang orang yang paling dilindungi di planet ini oleh orang lain itu adalah Presiden Amerika. Dia tuh mau ngapa-ngapain nggak bebas, kemana aja, mobilnya aja anti peluru, anti bom, anti ini segala macam. Dia kena penyakit yang katanya karena kurang social distancing. Dia kena COVID. Kan kita mau berharap pada siapa lagi? Orang yang paling dijagain aja bisa kena. Apa kabarnya kita? Tapi kita bersandar kepada Tuhan. Ya, Tuhan yang melingkupi kita 360 derajat 24 jam 7 hari, gak pernah tidur menjaga kita. Amin. Tuhan kita ajaib. Mari kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan bangkit berdiri. This is my desire.
Bapa. Bagi Yesus, Kudus, kami bersyukur dan terima kasih kami boleh ada di dalam rumah-Mu Tuhan untuk menikmati baik-Mu ya Bapa. Kami undang hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami dan mengurapi setiap kami yang ada di ruangan ini Tuhan, dan kami siap untuk memuji, menyembah-Mu, untuk bersorak-sorai Tuhan, meninggikan nama-Mu, layakan kami setiap pribadi-pribadi Tuhan, supaya kami mendapat perkenanan-Mu ya Bapa. Pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya, biar Engkau yang hadir di tengah-tengah kami siap Tuhan mendengarkan setiap pujian dan penyembahan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Sekarang kita tengok kiri kanan, kasih senyum gimana caranya coba. Ayo. Kasih senyum. Tarik dikit maskernya. Kasih senyum. Oke. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Karena Dia lagu membantu kita. Amin.
kuasanya besar, kuasanya terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih Bapak, hari ini kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih
kami bisa bersekutu dengan Engkau, kami bersama-sama dengan orang-orang kudus-Mu masuk ke ruang kudus Tuhan, ruang maha kudusnya Tuhan, berjumpa, menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati jamahan-Mu, dan mengalami mujizat-Mu pada pagi hari ini. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar. Nyatakan kasih-Mu, nyatakan pribadi-Mu, apa yang ingin Tuhan mau untuk kami kerjakan dan lakukan di dalam hidup kami, supaya kami tetap menyenangkan hati Tuhan di hari-hari yang seperti sekarang ini. Oleh sebab itu, katakan kepada kami dan mampukan kami untuk melakukannya, sehingga kami dapat terus melakukan kebenaran firman dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan firman Roh Kudus ke dalam tangan. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Shalom. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita sama-sama beribadah dan keluarga besar yang lain juga ibadahnya secara online. Kita di tempat ini beribadah, jemaat-jemaat GD Frata juga sedang beribadah bersama-sama secara online. Saya ganti khotbah saya hari ini. Harusnya khotbah ini untuk ibadah yang kedua, tapi ada beberapa catatan saya lupa bawanya. Akhirnya saya ganti khotbah ini menjadi yang harusnya ibadah pertama, akhirnya menjadi ibadah kedua. Kehidupan yang vertikal. Saya akan berbicara tentang kehidupan yang vertikal. Nanti kita akan baca beberapa ayat, sehingga saudara jangan takut kalau lama banget muncul ayatnya. Tapi saya katakan apa itu yang dimaksud dengan kehidupan yang vertikal. Ada yang mengatakan atau berpendapat bahwa itu tentang hidup yang kudus atau tentang kehidupan yang suci. Ada juga yang berpendapat bahwa ini tentang kemurnian hati dan kasih yang sempurna. Ada juga yang berkata bahwa kehidupan yang vertikal ini berbicara tentang persekutuan yang terus menerus di dalam Kristus, atau kehidupan yang penuh dengan Roh Kudus. Bagi saya, kalau ditanya, kalau menurut Pak Kennedy, apa itu kehidupan yang vertikal? Bagi saya, kehidupan yang vertikal itu berbicara tentang hidup di dalam Roh dan berjalan bersama dengan Allah setiap saat, dimanapun dan apapun keadaan kita. Itu menurut saya kehidupan yang vertikal. Contoh yang paling sering dikemukakan oleh para hamba-hamba Tuhan, kalau saudara melihat, itu tentang Henok di kisah di kitab Kejadian pasal yang kelima, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Tapi ayatnya tidak akan kita baca karena bukan itu yang ingin saya sampaikan. Dikatakan bahwa bagaimana Henok dapat melakukan hidup bergaul, hidup berjalan dengan Tuhan yang begitu lama. Padahal keadaan dunia ketika Henok hidup, saudara-saudaraku, itu sama, hampir sama persisnya dengan kehidupan zaman sekarang. Begitu jahat, dosa itu bergelimang di mana-mana. Hidup dengan dosa itu biasa, hidup dengan ketidaksucian itu biasa di zaman dulu. Di zaman dulu, untuk membedakan, karena saking jahatnya manusia, dikatakan untuk membedakan tangan kiri dan tangan kanan udah nggak bisa. Dikatakan, jadi begitulah zamannya Henok, dan di zaman sekarang hampir sama, saudara-saudara. Apalagi pada zaman dulu, saudara-saudara, Henok itu tidak punya Alkitab, sama seperti saudara. Tidak punya buku-buku rohani, sama seperti saudara yang gampang punya uang, bisa gampang mendapatkan buku-buku rohani. Henok tidak punya kaset-kaset rohani. Dia tidak bisa pengen nonton pengkhotbah yang terkenal. Dia nggak punya channel YouTube. Kita punya, saudara-saudaraku. Siapapun yang ingin kita dengar suaranya, kita dengar pengajarannya, ada di mana-mana. Juga Henok ini tidak bisa
menghadiri seminar-seminar rohani yang seperti kita lakukan di masa-masa sekarang. Oleh sebab itu, tapi di dalam kondisi yang seperti yang di atas saya katakan, tapi Henokh tuh bisa bergaul, bisa berjalan hidup di dalam Tuhan selama ratusan tahun. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan di zaman Henokh kita tahu, karena saking jahatnya manusia, saking hidup di dalam dosa itu sesuatu yang biasa, maka Allah menghancurkan manusia dengan air bah, dan hanya meninggalkan keluarga Nuh dan keluarganya. Saya mengatakan bahwa Henokh tidak membiarkan semua keadaan yang di sekelilingnya itu membatasi dirinya untuk tetap setia, untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan, untuk tetap hidup kudus, berbeda dengan orang-orang di sekitarnya. Itu kehidupan Henokh yang luar biasa. Itulah sebabnya dikatakan di Kejadian pasal 5 ayat 24, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat ke surga. Henokh tidak menahan, atau kalau saya katakan, dan ketika itu begitu jahat manusia, Henokh itu tetap berjalan. Henokh sudah membulatkan hati untuk tetap bertekad menjalani kehidupan yang vertikal dengan Tuhan. Hanya satu, hatinya, pandangannya, tujuan hidupnya hanya satu, yaitu menyenangkan hati Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Itu kehidupan yang vertikal. Memang kalau saudara baca Kejadian pasal 5 ayat 24, dikatakan pada akhirnya Henokh menikmati upah dari kehidupan yang vertikal itu, di mana yang lain sesuka-sukanya hidup, tapi dia putuskan dan bertekad untuk hidup dan berjalan di dalam Tuhan. Dia dapat tiket, dia hidup selama 300 tahun, dikatakan hidup vertikal dengan Tuhan selama 300 tahun, dan Allah tanda kutip memberi tiket langsung masuk surga, ya, tidak perlu melewati kematian. Saya katakan kabar baiknya, sebelum kita baca ayat-ayat yang lain, kabar baiknya kita bisa sama seperti Henokh. Kehidupan yang dilalui, kehidupan yang dinikmati, kehidupan yang dijalani oleh Henokh, kehidupan yang bergaul, kehidupan yang berjalan dengan Tuhan, kehidupan yang kudus, kehidupan yang tetap fokus sama Tuhan, kehidupan yang memandang hanya pada Tuhan, kehidupan yang penuh dengan Roh Kudus, gitu ya. Itu bisa kita lakukan di zaman sekarang. Apalagi di zaman kita fasilitas untuk hidup rohani itu, untuk mengenal Tuhan, itu lebih besar daripada di zamannya Henokh. Di zaman Henokh itu sekali lagi tidak ada Alkitab. Kita sudah ada Alkitab, apalagi banyak banget. Apa? Sekarang kita masuk baca ayat banyak. Apa ciri dari seorang yang menghidupi kehidupan vertikal? Pertama, dan ini satu-satunya. Pertama, kehidupan, ciri-ciri dari kehidupan seorang yang menghidupi kehidupan yang vertikal adalah dia harus menjadi seorang pemuji. Mazmur 47 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Boleh buka Alkitab saudara atau di handphone saudara. Supaya menyingkat waktu, kita baca saja ayat 2, ayat 3, ayat 6, ayat 7, dan ayat 8. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ayat yang ke-6 dikatakan, Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah
Bermasmurlah bagi raja kita. Bermasmurlah, ayat yang ke-8 dikatakan, sebab Allah adalah raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Kalau saudara baca dari sejak penciptaan di pasal Kejadian, pasal yang pertama, pasal 2, pasal 3, saudara bisa lihat di sana. Allah itu sebenarnya mendesain manusia, mendesain saya, mendesain saudara itu seorang yang memuji. Makanya kita senang memuji seseorang dan senang dipuji oleh seseorang. Karena memang kita didesain untuk itu, saudara-saudaraku. Oleh sebab itu Daud mengatakan, biarlah segala yang bernafas, di 150, Mazmur 150 ayat 6, memuji Tuhan. Kita semua yang hadir hari ini bernafas, saudara-saudara. Maka saudara seharusnya memuji Tuhan. Salah satu ciri dari seorang yang hidupnya vertikal hanya kepada Kristus, berjalan kepada Allah, mau tidak mau saudara seorang pemuji dan penyembah Tuhan. Saya mau, kalau iya saudara harus memuji Tuhan. Itulah sebabnya kita ini senang. Allah itu juga senang dipuji. Sebagaimana saya senang dipuji, saudara juga senang dipuji. Sebagaimana saudara suka memuji orang, kita harus memuji Tuhan. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Dikatakan karena Allah itu, pada umumnya dikatakan karena Allah itu bertahta di atas puji-pujian umatnya. Saudara bisa baca di Mazmur 22 ayat yang keempat. Padahal engkau yang kudus, tapi bersemayam di atas puji-pujian. Pujian itu adalah ungkapan hati kita kepada seseorang. Jadi ketika saudara memuji Tuhan, itu adalah ungkapan yang keluar dari hati yang terdalam, dan yang keluar dari hati yang sungguh-sungguh, yang dinyatakan untuk Tuhan. Itu memuji Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi pujian itu diungkapkan oleh hati kita kepada Tuhan karena kasih setianya, karena kebaikannya, karena anugerahnya, karena pertolongannya, karena kemenangan dan perbuatannya yang ajaib setiap saat di dalam hidup kita. Daud berkata di dalam Mazmur 119, saudara-saudara baca ayat yang ke-64, dikatakan, 7 kali dalam sehari aku memuji engkau. Ini bukan berarti dia 7 kali dalam sehari. Ini artinya dia setiap saat memuji Tuhan, setiap saat hadir, setiap saat mulutnya, hatinya mengagumi Tuhan. Kalau seseorang yang hidup, yang sudah mau memastikan hidup secara vertikal dengan Allah, tapi tidak pernah memuji Allah, tidak pernah bangga akan Allah, tidak pernah mengagumi Allah, maka kita bukanlah seorang yang ingin berjalan dengan Allah. Karena Daud itu sudah memutuskan untuk berjalan, untuk hidup secara vertikal. Henok itu di dalam sekitarnya orang tidak peduli dengan Allah, dia putuskan untuk tetap setia dan peduli kepada Allah. Seorang yang hidup secara vertikal harus memuji Tuhan. Saya berpendapat, saudara-saudara, saya katakan bahwa seorang yang bernyanyi bagi Tuhan tidak sama dengan memuji. Saya ngomong begini, semua orang bisa bernyanyi bagi Tuhan, tetapi tidak semua orang bisa memuji Tuhan. Apa yang membedakannya, Pak Kennedy? Saya ngomong menyanyi itu hanya melibatkan mulut, saudara-saudara. Sedangkan memuji itu bukan hanya melibatkan mulut, tapi juga melibatkan perasaan dan hati. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, kalau saudara baca, kemarin kita lagi debat, istri saya ngomong, karena saya cari nyanyian si Dul Sumbang. Bisa Pak Sugi nyanyinya? Dul Sumbang. Andai bulan bisa ngomong, gitu ya. Gitu kan, dia ini saya lupa, tapi ada beberapa penggalan-penggalan syair dikatakan,
Setiap namamu kuteriakan, aku rindu yang terlalu, gitu kan? Demi kamu aku pamit sebentar ke langit. Sebentar ke langit akan kugendong rembulan. Kukantongi bintang-bintang, segera ku bawa pulang. Ya untuk kamu. Ini gombal, saudara-saudara. Kita nggak bisa gombal sama Tuhan. Ini boleh diungkapkan kepada seseorang, ini hanya lewat mulut, tapi hatinya nggak mungkin seperti itu. Jadi bisa kita kalau menyanyi bagi Tuhan, bisa secara gombal. Kita ngomong, Tuhan, Engkau kudus, Engkau agung, Engkau mulia. Tapi kita nggak pernah menghidupi keagungan, kemuliaan, dan kekudusan Tuhan. Maka itu disebut gombal. Kalau sudah gombal, saudara bukan dikategorikan dari seorang pemuji, hanya menyanyi. Makanya Betaria Sonata mengatakan, nyanyian apa lagi ya? Lupa. Karena saking banyak. Oleh karena itu Daud sebelum memuji Tuhan, Daud mempersiapkan hatinya. Mazmur 57 ayat 8 sampai 12 dikatakan, hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Lihat ayat yang ke-8. Daud tidak berkata, mulutku siap ya Tuhan, mulutku siap ya Tuhan. Tapi dikatakan apa? Hatiku siap ya Tuhan, hatiku siap ya Tuhan. Jadi kalau kita nyanyi bisa semua orang, atau fals atau tidak, itu bisa nyanyi. Buat Tuhan bisa, buat orang lain bisa. Buat pacar kita, buat orang yang kita cintai, bisa kita nyanyi. Makanya kalau kita ngomong, kalau kita nyanyi, dia ngomong, ah lu gombal. Karena hanya sebatas mulut. Tapi memuji Tuhan, itu tidak boleh hanya sebatas mulut. Oleh sebab itu Daud ngomong, sebelum aku menyanyi, aku mempersiapkan hatiku, supaya tidak terlihat gombal di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, makanya ada satu nyanyian. Siapa? Boleh pemain musiknya? Ayo. Sekarang Om mau ubah cara khotbahnya, ada nyanyian-nyanyian sedikit. Jadi pemain musik saja. Tinggikan. Saudara pasti sudah semangat karena tadi saya harus minum waktu Pak Sugi mimpin pujian, karena sudah pagi-pagi sudah disuruh teriak-teriak. Luar biasa suaranya. Tinggikan dirimu. Stop. Coba bedakan. Ketika saudara hanya karena tahu syairnya jadi gombal, atau saudara bawa hati saudara masuk. Ini seorang pemuji, beda saudara-saudaraku. Coba bedakan ketika saudara bernyanyi karena tahu syairnya, tahu baitnya, atau saudara masuk dengan hati. Ketika saudara katakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, oh kemuliaan. Coba rasakan kemuliaan Tuhan. Coba dia tinggikan saudara-saudara, bawa hati. Ini seorang pemuji saudara. Tinggikan dirimu mengatasi langit, mengatasi langit, oh kemuliaanmu, kemuliaanmu, oh kemuliaanmu, kemuliaanmu.
datang sebagai seorang pemuji, bukan seorang penyanyi. Biarkan Tuhan mendapatkan dan dia senang. Pastikan pujian itu, umat itu, dia hadir di tengah-tengah kita. Alkitab katakan kalau dia hadir, dia akan membawa mujizat. Kalau dia hadir, berkatnya otomatis turun di atas hidup kita. Kalau dia hadir, dia akan memulihkan kita. Tapi berapa banyak ibadah-ibadah yang kita ikuti tidak pernah memulihkan kita. Itu artinya kita hanya bernyanyi bagi Tuhan, tidak pernah memuji Tuhan. Orang yang memuji Tuhan pasti mengagumi Tuhan, karena dia tahu dia bisa ada hari ini. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Tinggikan dirimu. Bedakan saudara, jangan nyanyi tapi memuji Tuhan. Puji dia, libatkan hatimu, libatkan hatimu yang terdalam untuk dia. Mengapa kita harus memuji Tuhan dengan kasih? Mengapa kita harus memuji Tuhan dengan kagum? Mengapa kita harus memuji Tuhan dengan terpesona melihat Dia? Karena hati kita sudah terpikat oleh Allah. Sudah harus bisa pastikan kalau ada orang melihat hatimu, kalau bisa, dia bisa melihat Allah, bisa melihat kasih Allah. Ini juga bisa terjadi, saudara-saudara. Mengapa kita begitu kagum, begitu luar biasa terpesona akan Allah? Karena kita sekarang kita terpikat hati kita kepada Allah. Ini juga bisa terjadi kepada dunia. Ketika hati kita mengagumi dunia, ketika hati kita terpesona dengan dunia, ketika hati kita cinta kepada dunia, karena hati kita telah terpikat oleh dia. Mengapa kita bisa mencintai dunia, terpesona, kagum akan dunia? Sama, karena kita juga terpikat oleh dunia. Ayo kita terpikat. Roma pasal 12 dikatakan, jangan sama seperti dunia. Mengapa orang bisa sama? Karena sudah terpikat dengan dunia. Kita terpikat sama Allah supaya kita sama seperti Kristus. Saya mau beritahu kepada saudara, saya katakan, seorang pemuji tidak fokus pada ritualnya, tapi spiritualnya. Banyak gereja memfasilitasi semua gedung, gereja, musik, hanya ritual. Tapi seorang yang vertikal, hidupnya vertikal kepada Allah, dia seorang pemuji, tapi pemuji yang tidak fokus pada ritual-ritualnya, tapi fokus pada spiritual. Coba saudara bisa bayangkan ketika saudara katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Saudara itu, saudara sedang mengagumi dia. Sedang saudara katakan, semuanya seperti boleh nggak ada. Tapi kalau Tuhan nggak ada tuh, semuanya kayak hambar atau kurang gitu. Kita begitu banyak yang fokusnya pada ritual-ritualnya, tapi spiritual kita nggak ada, saudara. Mengapa di dalam ibadah selalu ada pujian? Bukan karena pelengkap ibadah kita, saudara-saudara. Tetapi pujian itu kalau kita benar-benar naikkan, bukan hanya sebatas gombal,
karena hanya bernyanyi tapi memuji Tuhan, melibatkan hati kita, maka pujian itu akan menjembatani kita untuk masuk di dalam persekutuan yang benar, berjumpa dengan Tuhan. Tapi kan kita kadang ngomong habis nyanyian ini, kita tahu bahwa ini akan firman Tuhan. Setelah firman Tuhan pasti ini pulang. Karena apa? Kita sudah paham yang ritualnya. Tapi pujian itu penghubung umatnya dengan Allah. Pertanyaannya saudara-saudara, benarkah ketika kita selesai memuji Tuhan, kita siap mendengar, siap putuskan untuk tetap hidup vertikal dengan Allah? Seorang pemuji tidak fokus kepada pengagungan tanpa pengikut, saudara. Saya ngomong gini, seorang pemuji bukan hanya sebentar kagum akan Kristus, sebatas kagum akan Kristus, tetapi dia juga menjadi pengikut Kristus. Banyak orang, saudara-saudara, tokoh-tokoh agama itu kagum sama Tuhan Yesus, tapi kalau diajak untuk ikut sama Tuhan Yesus nggak mau. Jangan kita menjadi pengagum-pengagum Kristus, tapi ketika diajak untuk mengikut Dia, diajak untuk melayani Dia, diajak untuk berjalan bersama dengan Dia, diajak untuk serius dengan Dia, diajak hati kita untuk diberikan kepada Dia, kita nggak mau. Karena kita sebatas pengagungan kita itu. Dan ketika kita diminta serius untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita nggak mau. Seorang pemuji yang hidupnya vertikal dengan Allah, dia kagum dan dia juga mau ikut Tuhan. Saudara bisa baca, banyak orang mengagumi Kristus tanpa bersedia mengikut Tuhan. Baca Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 dan 2. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikut Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Berbondong-bondong ketika Yesus mengajar, ketika Yesus berkhotbah, ketika Yesus menyembuhkan orang sakit dan mengadakan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran, tanda-tanda mujizat, orang kagum akan Dia. Tapi ketika disuruh ikut, ketika serius, diminta untuk serius dan diminta hatinya kepada Tuhan, dia nggak mau. Lah, seorang pemuji nggak boleh kagum doang, saudara-saudara. Nggak boleh hanya terpesona dengan Allah. Seorang yang hidup secara vertikal dengan Allah tidak boleh hanya mencintai Dia, tapi kita tidak mau mengikuti Dia secara sepenuh hati. Banyak tokoh-tokoh agama itu membawakan tentang Yesus, karakter Yesus, cinta Yesus, kasih Yesus. Tapi kalau disuruh ikutlah sama Yesus, tidak ada yang mau. Ini juga terjadi di zaman sekarang. Banyak orang kagum kepada Yesus, tetapi tidak mau mengikuti Yesus. Jadi jangan hanya batas kita itu kagum dan kita menganggap bahwa kita sudah hidupnya vertikal dengan Allah. Tapi kehidupan yang vertikal seorang pemuji, boleh kita kagum dan terpesona dengan Allah kita. Boleh kita menikmati kasih-Nya. Tapi kita juga harus menjadi, ketika kita diminta untuk mempersembahkan hati kita, hidup kita, ayo kita katakan, ini Tuhan hidupku, ini hatiku. Mari kita berdoa bersama-sama. Sebelum saya tutup ibadah ini, saudara-saudara, mungkin saudara sedang hadir pada pagi hari, tapi dalam keadaan tertekan karena kondisi ekonomi, kondisi keuanganmu sedang mengalami persoalan. Mungkin pekerjaanmu, walaupun engkau sudah mulai berdoa dan berdoa, tapi sepertinya tidak mengalami perubahan. Tapi hari ini Tuhan mau jawab engkau.
Apakah engkau mau hari ini mengangkat tanganmu dan saya mau berdoa sebelum saya tutup ibadah ini, saudara? Haleluya. Bapak hamba berdoa. Yang kedua yang ingin saya sampaikan atau yang ingin saya tanya kepada saudara, mungkin saudara mulai ragu di masa pandemi COVID-19 ini. Saudara mulai ragu akan masa depan saudara. Saudara berpikir hidup seperti sekarang ini saja sudah mulai serba kekurangan. Bagaimana untuk bisa melihat masa depan dan meraih? Saudara mulai ragu, saudara mulai khawatir, saudara mulai putus asa. Kalau engkau orangnya hari ini, datanglah dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ini panggilan yang kedua. Saudara, saya mau ajak engkau tetaplah hidupmu vertikal kepada Allah. Di waktu-waktu seperti ini tetaplah menjadi seorang pemuji, menjadi seorang penyembah, menjadi seorang yang fokus dan kagum akan Tuhan, dan biarkan Dia melakukan hal-hal yang dasar dalam hidup. Bapa kami yang ada di dalam surga, hamba berdoa secara khusus kepada mereka yang saat ini secara keuangan, finansial sedang menghadapi persoalan. Tolonglah ulurkan tanganmu yang kudus dan perkasa. Jamahlah mereka pada pagi hari ini dan beritahu bahwa Engkau akan menolong mereka secara keuangan. Engkau akan memberkati mereka secara keuangan. Target-target yang diberikan kepada yang oleh perusahaan kepada mereka, Bapa, dengan hikmat, dengan tanganmu bersama dengan mereka, mereka akan mencapai semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin dalam kondisi seperti sekarang ini mereka mengandalkan dan kadang putus asa, tapi biarkan mereka Tuhan membawa hati dan seluruh hidup mereka, persoalan mereka ke dalam tangan, karena Engkau tetap sama dulu, kemarin dan hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau Engkau sudah menolong orang-orang secara finansial, secara keuangan, Engkau juga akan menolong hamba-hambamu ini Tuhan. Kalau ada persoalan-persoalan rumah tangga, persoalan masa depan, yang mereka mulai ragu dengan kondisi sekarang, beritahu bahwa Engkau sedang merancang rancangan masa depan yang paling indah dan terbaik buat mereka. Rancanganmu tidak bisa dibatasi oleh keadaan-keadaan yang ada di sekitar kami, karena Engkau dahsyat dan mengatasi segala keadaan. Hamba berdoa untuk rumah tangga mereka, hamba berdoa untuk pernikahan mereka, hamba berdoa untuk anak-anak mereka dimanapun mereka. Jamah dan lindungi mereka sehingga mereka ada di dalam perlindungan tangan yang dahsyat dan kuat, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Di masa COVID ini kami mau hanya berlindung di bawah tangan Tuhan. Kami aman di bawah perlindungan. Sekali lagi berkati masa depan mereka, berkati pekerjaan mereka Tuhan, sehingga ketika mereka mulai bekerja, orang tahu mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang memuji Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan, orang-orang yang mau mempersembahkan hatinya kepada Tuhan, adalah orang-orang yang hidup memutuskan untuk hidup vertikal dan mau memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hari ini sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami akan memberikan persembahan kami dan mengembalikan persepuluhan
yang seharusnya menjadi milik Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi berkati semua persembahan dan umat-Mu yang mengembalikan persepuluhan ke rumah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, angkatlah tangan-Mu di hadapan Tuhan. Pulanglah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bawalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menaungi hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai engkau. Yang percaya katakan sama-sama amin. Masuk berkat saudara, selamat pulang. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GSCA Efrata. Untuk persembahan umum dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763013344 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, sangat membantu sekali jika setiap persembahan dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum, berikan angka 1 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.000 1. Untuk persepuluhan, berikan angka 2 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.000 2. Jangan lewatkan ibadah online di channel GSCA Efrata selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga GSCA Efrata. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.